Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Firda Rahma Agustiani dengan NIM 2348401030 dari program studi D3 Farmasi 4B Fakultas Farmasi Kesehatan dan Sains. Di video kali ini saya akan membahas sebuah jurnal farmasi, yaitu tentang pengujian aktivitas antibakteri sabun cair dari ekstrak kulit daun lidah buaya. Jurnal ini dipublikasikan oleh Rafika Sari dan Ade Ferdinand dari program studi farmasi Fakultas Kedokteran Universitas Tanjung Pura, Pontianak. Saya akan membahas jurnal ini secara biostatistik. Fokus utama saya adalah pada hasil uji aktivitas antibakteri yang ditampilkan dalam tabel, serta bagaimana interpretasi statistik diterapkan untuk menilai efektivitas sampel terhadap berbagai bakteri yang diuji. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama yaitu ada grafik zona hambat sabun cair ekstrak kulit daun lidah buaya. Grafik ini termasuk dalam jenis statistika deskriptif kuantitatif dengan skala rasio. Alasannya kenapa? Karena grafik ini menyajikan data numerik berupa ukuran zona hambat dalam milimeter atau mm. Data ini memiliki sifat numerik yang bisa dihitung, dijumlahkan, dan dibandingkan, serta memiliki nol mutlak. Karena itu, data yang ditampilkan termasuk dalam statistika deskriptif kuantitatif dengan skala rasio, di mana semua operasi matematis seperti rata-rata dan standar deviasi dapat diterapkan. Yang kedua ada tabel hasil evaluasi sabun cair ekstrak kulit daun lidah buaya. Tabel ini menggunakan jenis statistika deskriptif dengan berbagai jenis skala. Yang pertama ada organoleptis. Organoleptis termasuk dalam jenis statistika deskriptif kualitatif dengan skala nominal. Alasannya kenapa? Karena data organoleptik menggambarkan karakteristik fisik seperti warna, bau, dan tekstur yang dinyatakan dalam bentuk kategori. Misalnya warna coklat kekuningan, bau khas lidah buaya, dan tekstur kental. Karena organoleptis ini tidak melibatkan angka atau ukuran kuantitatif dan hanya menunjukkan kehadiran atau sifat suatu ciri, maka termasuk ke dalam statistika deskriptif kualitatif nominal. Yang kedua ada bobot jenis. Bobot jenis menggunakan jenis statistika deskriptif kuantitatif dengan skala rasio. Alasannya kenapa? Karena bobot jenis dinyatakan dalam angka gram per mili dan memiliki nol mutlak. Yang berarti jika nilai bobot jenis 0 tidak ada massa dalam volume tertentu. Selain itu, data ini dapat dihitung dan dibandingkan antar sampel, sehingga termasuk ke dalam statistika deskriptif kuantitatif dengan skala rasio. Yang ketiga ada tinggi busa. Tinggi busa termasuk dalam jenis statistika deskriptif kuantitatif dengan skala rasio. Alasannya kenapa? Karena tinggi busa diukur dalam persentase yang menggambarkan besarnya volume busa yang bertahan dari waktu ke waktu. Karena data ini berbentuk angka, dapat dihitung serta memiliki nol mutlak, maka termasuk dalam data kuantitatif skala rasio. Data yang terakhir dalam tabel ini yaitu data pH. pH termasuk dalam jenis statistika deskriptif kuantitatif dengan skala interval. Alasannya kenapa? Karena data pH ditunjukkan dengan angka dalam skala tertentu. Tetapi skala ini bersifat interval karena perbedaan antara nilai pH bersifat tetap namun tidak memiliki nol absolut. Dalam konteks kimia ya. Nah, pH 0 bukan berarti tidak ada keasaman total. Karena itulah, pH dikategorikan sebagai data kuantitatif dengan skala interval. Tabel yang ketiga dalam jurnal ini yaitu tabel zona hambat sabun cair ekstrak kulit daun lidah buaya. Tabel ini termasuk dalam jenis statistika deskriptif kuantitatif dengan skala rasio. Alasannya yaitu karena tabel ini menyajikan data numerik berupa rata-rata dan simpangan baku dari hasil pengukuran zona hambat dalam satuan milimeter. Karena data ini memiliki nol mutlak dan bisa dihitung ukuran tendensi sentral seperti rata-rata serta ukuran dispersi seperti standar deviasi, maka termasuk ke dalam statistika deskriptif kuantitatif dengan skala rasio. Selain itu, hasil ini memungkinkan untuk dilakukan perbandingan efektivitas antar bakteri. Nah, tabel 4 ini adalah tabel yang terakhir dalam jurnal yang kita bahas hari ini, yaitu tabel tentang zona hambat kontrol positif produk Dettol.
Tabel ini termasuk dalam jenis statistika deskriptif kuantitatif dengan skala rasio. Alasannya yaitu data yang disajikan dalam tabel ini berupa hasil pengukuran zona hambat produk detol terhadap berbagai bakteri dalam satuan milimeter. Karena nilai-nilai ini bersifat numerik, dapat dilakukan operasi matematis seperti perhitungan rata-rata dan perbandingan, serta memiliki nol mutlak. Maka, tabel ini tergolong dalam statistika deskriptif kuantitatif dengan skala rasio. Demikian penjelasan dari saya mengenai analisis biostatistik di dalam jurnal ini. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian dan waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.